anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Loh, kok nggak semangat sih? Seperti biasa ya, kalau ibu menanyakan kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pintar sekali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah, jadi semuanya masuk ya. Baik, kita sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Nah, siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Bisa angkat tangan. Ya, kamu silahkan dipimpin berdoanya. Nah, anak-anak, pagi-pagi itu kita harus semangat. Jadi, ibu minta kalian berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini ada yang belum hafal lagu Indonesia Raya? Baik, semuanya hafal ya tentunya lagu Indonesia Raya. Baik, ibu akan hitung 1 sampai 3, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Baik, pintar sekali semuanya, sudah hafal lagu Indonesia Raya. Sekarang boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih dengan materi azan dan iqomah. Sekarang silahkan dibuka bukunya ya. Nah, di sini ada yang tahu apa itu azan? Belum tahu? Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Secara bahasa, azan itu merupakan panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Secara istilah, azan itu merupakan tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Itu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, pokoknya sholat fardu 5 waktu. Nah, tujuan azan sendiri memberikan tentang masuknya waktu sholat. Jadi, anak-anak sudah jelaskan azan itu sudah dikumandangkan, artinya sudah masuk waktu sholat. Nah, ada yang tahu orang yang mengumandangkan azan itu apa? Tidak tahu? Ya, orang yang mengumandangkan azan itu namanya muazin. Apa anak-anak? Ya, muazin. Nah, sedangkan orang yang mendengarkan azan itu namanya mustami. Apa anak-anak? Ya, mustami. Nah, kalau menjadi seorang muazin itu harus memenuhi syarat-syarat. Apa saja syarat-syarat tersebut? Ada yang sudah tahu? Nah, syarat menjadi muazin itu adalah yang pertama harus beragama Islam. Nah, yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ada yang tahu? Mumayyiz itu sudah dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Yang ketiga harus laki-laki. Ya, laki-laki ya, tapi perempuan juga boleh azan, tapi khusus untuk jamaah perempuan dan tidak boleh di speaker atau pengeras suara. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Nah, bagi muazin juga disunahkan. Yang pertama itu harus bersuci. Nah, harus bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Selanjutnya adalah memasukkan 2 jari ke dalam telinga seperti ini. Yang keempat, mengumandangkan
mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Yang kelima, membaca sholawat dan doa selesai azan. Ingat ya, seorang muazin tidak boleh salah dalam melafalkan azan. Dari sini bisa diterima anak-anak? Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Nah, orang yang mendengarkan azan itu disebut apa? Ya, orang yang mendengarkan azan itu disebut mustami. Nah, bagi mustami, jika mendengarkan azan, segera menghentikan kegiatan sampai azan usai. Selain mendengarkan azan, mustami juga menjawab azan. Nah, berikutnya adalah Ibu akan melafalkan lafal azan dan lafal jawaban azan. Lafal yang pertama yaitu Allahu Akbar sebanyak 2 kali dan jawabannya adalah Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Jawaban itu yang dilafalkan oleh mustami. Ingat ya, mustami. Setelah itu, lafal azan yang kedua adalah Asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 2 kali. Setelah itu jawabannya mustami adalah sama, Asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebanyak 1 kali. Lafal azan yang ketiga, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Jawabannya sama, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 1 kali. Selanjutnya, Hayya 'alas sholah sebanyak 2 kali dan jawabannya La haula wala quwata illa billah sebanyak 1 kali. Kemudian Hayya 'alal falah sebanyak 2 kali dan jawabannya La haula wala quwata illa billah sebanyak 1 kali. Kemudian Allahu Akbar sebanyak 2 kali dan jawabannya Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Selanjutnya La ilaha illallah sebanyak 1 kali dan jawabannya La ilaha illallah sebanyak 1 kali. Nah, itulah lafal-lafal azan dan lafal jawaban azan. Dari sini bisa dipahami. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau bertanya, adakah yang sudah bisa berazan di sini, yang sudah azan di masjid, atau sudah mengerti lafal bacaan azan? Sudah ada yang bisa? Belum. Baik, kita di sini belajar ya. Nah, anak-anak, pada azan sholat subuh itu gak sama dengan azan sholat fardu lainnya. Ada sedikit perbedaan pada azan sholat subuh. Azan sholat subuh setelah mengucapkan Hayya 'alal falah, selanjutnya mengucapkan lafal As-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Dan setelah itu mustami menjawab dengan Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kumandang azan dikumandangkan, muazin dan mustami disunahkan membaca doa. Doanya adalah Allahumma rabba hadit ta'watit tamah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadal wasilata wal fadilah wasarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqamah mahmudal ladhi wa'adah inna kala tuflihu mi'ad. Nah, seperti itu doanya setelah mengumandangkan azan. Nah, selanjutnya adalah ada azan selalu ada iqomah. Ada yang tahu apa itu iqomah?
Silahkan angkat tangan kalau ada yang sudah tahu. Pada belum tahu apa itu iqomah? Iqomah itu adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, orang yang melakukan iqomah itu sebaiknya adalah orang yang mengumandangkan azan tadi ya. Nah, lafal iqomah sebenarnya sama dengan lafal azan. Hanya yang membedakan pada lafal iqomah, setiap lafal iqomah dibaca satu kali saja ya. Dan setelah lafal hayya 'alal falah ada lafal qad qomatis shalah. Lafal apa anak-anak? Ya, qad qomatis shalah sebanyak 2 kali. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan dari azan dan iqomah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, selanjutnya adalah baik anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, gantian ibu yang bertanya kepada anak-anak. Nah, ibu mau bertanya, apa azan tadi? Iya, azan merupakan pemberitahuan bahwa sudah masuk waktunya sholat. Nah, terus sedangkan iqomah apa tadi iqomah? Iya, iqomah seruan sebuah bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, baik. Di sini ibu akan memberikan kesimpulan ya, bahwa azan memberitahukan bahwa akan maksudnya waktu sholat, sedangkan iqomah seruan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, tidak hanya azan dan iqomah, tetapi semua seruan kebaikan kita harus mendengarkan dan memperhatikannya. Dan yang tidak kalah penting adalah melaksanakannya, ya. Dari sini paham, anak-anak? Baik. Ya. Di sini ada yang ditanyakan lagi anak-anak sebelum ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini? Ya, baik, kalau tidak ada, ibu akan memberi tugas untuk kalian semua. Tugas di rumah yaitu menghafalkan lafal azan, jawaban lafal azan, dan doa sesudah azan. Sampai di sini paham anak-anak tugasnya apa? Baik, demikian pembelajaran kali ini dari Ibu Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ibu mau tanya sebentar. Ada yang tidak masuk hari ini? Dinda sakit. Semoga Dinda lekas sembuh dan bisa ikut bersama kita belajar bersama di kelas ini ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, Edo silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah doa, kita alangkah lebih baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasanya. Lili maju ke depan untuk memandu, dan yang lainnya kita berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita sudah menyanyi lagu Indonesia Raya. Sekarang semuanya duduk dan kembali ke tempat duduk. Kemudian
Mari kita buka buku fikihnya halaman 7. Di situ ada sebuah gambar, ada 2 gambar. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Kemudian yang pertama itu gambar apa? Oh ya, itu gambar orang yang sedang menyerukan sebuah iqomah. Kemudian yang gambar 2, orang sedang merapikan safnya karena sudah mendengar iqomah. Betul sekali. Kemudian setelah ini kalian berdiskusi satu kelompok itu antara satu bangku. Satu bangku kalian berdiskusi tentang halaman 8. Di situ ada bagian ayo berdiskusi. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu selama 5 menit. Nanti ibu akan bertanya hasil diskusi dari kalian. Silahkan. Nah, waktu sudah cukup ya. Sekarang ibu tanya. Jadi Hilmi tadi lafal yang diucapkan setelah antara azan dan iqomah itu sama atau tidak? Jawabannya tidak sama. Kemudian lafal apa saja yang diucapkan Hilmi saat iqomah? Iya, betul sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagus, saya rasa kalian sudah pandai dan pintar dalam melafalkan lafal iqomah. Kemudian ada perbedaankah antara azan dan iqomah dalam pelafalannya? Jawabannya ada, benar sekali, yaitu di mana? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, kemudian para jamaah setelah mendengar suara iqomah, mereka menjawabnya atau tidak ya kira-kira? Bagaimana menurut kalian? Ya, menjawabnya. Kemudian setelah mendengar iqomah, alangkah lebih baiknya seorang yang ingin melakukan sholat atau jamaah itu apa yang dia lakukan? Bagus, berdiri dan segera merapatkan shafnya untuk melakukan sholat. Bagus, pintar sekali. Kemudian ibu minta yang di sebelah kanan ibu, di sini kalian melafalkan bacaan iqomahnya, kemudian sebelah kiri menjawab lafal iqomahnya. Ayo silahkan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Jawabannya juga asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Jawabannya bagus. Kemudian kalau qad qamatis shalah, jawabannya yaitu aqamahullahu wa adzamaha madzamatis samawati wal ardu wa ja'alani minas sholihin. Betul sekali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar, benar. Kemudian la ilaha illallah. Jawabannya juga sama, la ilaha illallah. Kalian sudah memahami bagaimana cara lafaz iqomah, terus bagaimana menjawabnya. Nah, silahkan kalian buka halaman 9. Di situ kalian baca apa itu iqomah dan azan dan keutamaan dalam menjalankan sholat. Siapa yang berani angkat tangan dan mengartikan apa itu iqomah, azan dan keutamaan sholat. Iya, silakan Doni. Benar sekali, adalah seruan bahwa sholat jamaah akan segera dimulai. Kemudian azan dan iqomah, apa? Azan dan iqomah. Ya, azan dan iqomah itu adalah panggilan untuk menjalankan perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Ya, perintah Allah yaitu sholat. Kemudian sholat itu harus segera dikerjakan karena merupakan
perintah Allah dan itu wajib. Dan sudah tahu kan apa artinya azan, iqamah, dan ketentuan dan keutamaan saat sholat. Kemudian di situ di halaman 9 itu ada tugas dikerjakan bersama orang tua di rumah nanti ya. Nanti kalian bisa meminta bantuan ibu, ayah, kakak, ataupun orang yang ada di rumah. Kemudian tugas kalian sekarang dibuka halaman 9. Di situ ada bagian sekarang aku bisa itu dikerjakan, dan juga halaman 11 yang ayo berlatih itu juga dikerjakan sekarang ya. Nah, ayo sekarang mulai dikerjakan. Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, bagus sekali. Kalian sudah bisa menyimpulkan sekarang. Ibu tekankan lagi, iqamah adalah sebuah seruan untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Dan para jamaah harus segera berdiri dan merapatkan shafnya untuk melakukan sholat. Kemudian, sholat dan azan itu adalah panggilan untuk menjalankan sebuah perintah, melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah sholat. Dan sholat harus segera dikerjakan karena itu adalah sesuatu yang wajib dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah kalian sudah paham. Dan jangan lupa tugas yang harus dikerjakan di rumah nanti harus dikerjakan di rumah ya. Jangan sampai lupa. Kemudian pembelajaran hari ini cukup. Silahkan dipimpin doanya lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa sudah dipimpin. Sekarang Alhamdulillahirrabbilalamin, doa sudah diucapkan. Sekarang pembelajaran sudah selesai dan kita lanjutkan pembelajarannya lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Loh, kok nggak semangat? Kalau ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya yang semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Bagus. Absensi dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita lebih baik berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, biar semangat lagi seperti biasanya, kita berdoanya sambil bernyanyi ya. Oke, dimulai dari sekarang. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu. Marilah berdoa, berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, setelah berdoa, absensi sudah, berdoa sudah, kita langsung saja ya mulai pembelajarannya. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita bahas apa? Iya, kemarin kita membahas azan, iqamah, dan tata cara sholat. Ada yang masih ingat? Azan dan iqamah itu adalah panggilan untuk melaksanakan untuk melaksanakan sholat. Sholat itu rukun keberapa? Rukun Islam keberapa sholat? Iya, rukun Islam yang kedua. Karena rukun Islam yang kedua, berarti hukumnya adalah wajib. Karena hukumnya wajib,
Berarti kalau kita sampai meninggalkan sholat akan mendapat dosa. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya kita sholat dengan baik dan benar. Rukun sholat itu apa aja, syarat wajib sholat itu apa aja, syarat sah sholat itu apa aja. Ayo kita buka bukunya halaman 21. Yang pertama di situ ada apa? Iya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada berapa di situ? Iya, ada 3. Yang pertama, iya, pintar beragama Islam. Jadi kita semua yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat. Pintar. Yang kedua, iya, pintar balik atau sudah dewasa. Jadi ketika kita sudah balik berarti amal perbuatan kita sudah dicatat. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat berarti dosa kita sudah dicatat juga. Yang ketiga, yang selanjutnya apa? Iya, yang selanjutnya adalah berakal sehat. Iya, bagi kita yang beragama Islam sudah balik berakal sehat berarti wajib melaksanakan sholat. Setelah syarat wajib sholat ada apa di situ? Iya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, coba disebutkan yang pertama apa? Iya, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ketika kita akan melaksanakan sholat, ada baiknya kita bersuci dulu. Ketika sedang hadas kecil, kita bersucinya gimana? Iya, berwudu. Kalau hadas besar gimana, Bu? Iya, kalau hadas besar itu harus mandi wajib. Yang selanjutnya apa? Iya, yang selanjutnya adalah suci dari najis pakaian, badan, serta tempat ibadah kita harus suci dari najis, ya. Yang selanjutnya menutup aurat. Iya, benar. Kita harus menutup aurat ketika akan melaksanakan sholat. Nah, yang selanjutnya mengetahui masuknya waktu sholat. Iya, harus mengetahui masuknya waktu sholat. Ketika misalnya, Bu, saya mau sholat asyar tapi masih jam 2, belum waktunya sholat asyar, gimana, Bu? Nggak boleh. Kita harus nunggu dulu azan asyar baru kita boleh melaksanakan sholat asyar. Begitu, paham ya? Ya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi sholat itu wajib menghadap ke arah kiblat. Jika tidak menghadap ke arah kiblat berarti sholatnya sah apa enggak? Iya, enggak sah ya. Oke, setelah syarat wajib sholat, syarat sah sholat, di situ ada apa lagi? Iya, rukun sholat. Rukun sholat ada apa aja? Iya, niat. Niat dulu dalam hati, ya Allah, saya mau sholat asyar. Niat dulu dalam hati. Terus selanjutnya, iya, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu gimana, Bu? Kalau kita sakit, terus kita nggak mampu gimana? Bisa dengan duduk, gitu ya. Yang selanjutnya, setelah niat, berdiri bagi yang mampu. Terus apa lagi? Iya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang gimana, Bu? Takbiratul ihram itu
Allahu Akbar. Yang itu namanya takbiratul ihram. Yang selanjutnya, ya, membaca Al-Fatihah. Coba ibu mau dengar kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Ayo dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pintar semuanya. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, kita masuk ruku. Iya, ruku. Setelah ruku apa? Iktidal. Iya, atau bangun dari ruku. Setelah iktidal, iya, sujud. Sujudnya berapa kali? Iya, 2 kali. Setelah itu, iya, duduk di antara 2 sujud. Setelah itu, iya, tahiyat akhir. Duduk antara tahiyat akhir. Setelah itu membaca tahiyat akhir. Setelah itu membaca sholawat Nabi. Nah, setelah itu, iya, membaca salam. Dan yang terakhir, nah, harus berurutan. Jadi rukun Islamnya harus berurutan ya. Nah, yang selanjutnya setelah rukun Islam ada apa lagi di situ? Iya, sunnah sholat. Jadi sunnah sholat itu apa toh Bu? Sunnah itu adalah segala perbuatan yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Nah, kalian kira-kira mau dapat pahala yang banyak apa enggak? Iya, mau ya pastinya. Nah, kalau mau, selain kewajibannya, kita juga harus melaksanakan sunnahnya biar pahalanya kita berlipat-lipat. Pintar. Nah, sunnah sholat ada apa aja? Iya, yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang seperti apa toh Bu? Takbiratul ihram itu seperti ini. Allahu Akbar gitu. Kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya bersedekap ketika berdiri. Jadi hukumnya bersedekap seperti ini, itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya ada apa lagi? Iya, membaca doa iftitah itu juga sunnah. Yang selanjutnya, iya, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu yang seperti apa? Iya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasanya kita sebelum Al-Fatihah itu membaca ta'awudz ya, itu juga sunnah. Yang selanjutnya, iya, membaca surat pendek itu juga sunnah. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Iya, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku dan sujud. Iya, yang selanjutnya apa lagi? Iya, membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu juga sunnah. Yang selanjutnya, ya, membaca doa kunut ketika sholat subuh itu juga sunnah. Selanjutnya apa lagi? Iya, duduk iftirasi ketika di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal itu juga sunnah. Yang selanjutnya adalah ya, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Dan yang terakhir,
membaca salam yang kedua. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, setelah sunnah-sunnah dalam sholat ada apa lagi di situ yang terakhir? Iya, hal-hal yang membatalkan sholat. Ada apa aja? Yang pertama, iya, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Jadi, untuk sholatnya agar sah dan diterima oleh Allah, kita harus menjalankan rukun sholat dengan tertib dan tidak tertinggal satu pun ya. Kalau sampai tertinggal gimana? Ya sholatnya sah apa enggak? Ya enggak sah. Yang selanjutnya, berbicara saat sholat. Nah, itu juga dilarang ya. Kemarin ibu lihat waktu kita latihan sholat, masih banyak yang berbicara pas sholat. Itu nggak boleh, nanti sholatnya nggak sah. Yang selanjutnya, iya, berhadas kecil atau hadas besar, itu juga akan membatalkan sholat. Tadi sudah ibu jelaskan ya. Yang ketiga, banyak gerak. Nah, itu juga tidak boleh. Kemarin ibu juga lihat masih banyak yang sholat terus sodok-sodokan, itu nggak boleh, nanti sholatnya jadi batal. Yang selanjutnya, iya, terkena najis. Tadi juga sudah ibu jelaskan di awal. Kalau najis juga akan membuat sholatnya akan tidak sah. Yang selanjutnya, iya, terbuka auratnya secara sengaja, itu juga merupakan yang membatalkan sholat. Yang selanjutnya, makan atau minum meskipun sedikit saat sholat. Makanya jika kita mengerjakan sholat ketika baru makan, misalkan itu bisa dengan wudhu kembali, atau kalau masih dalam keadaan suci bisa kumur-kumur dulu ya, biar sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita itu hilang dan tidak membatalkan sholat. Yang selanjutnya, niat dalam hati untuk membatalkan sholat. Misalkan lupa, aku tadi sudah berapa rakaat ya, aku ulang lagi gitu, itu namanya sudah batal sholatnya. Yang kesembilan, membelakangi kiblat. Nah, tadi kan syarat sah sholat tadi harus menghadap kiblat. Jadi kalau membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah apa enggak? Iya, enggak sah. Dan yang terakhir, iya, tertawa berlebihan, itu juga sholatnya menjadi batal. Nah, sekarang sudah paham ya apa saja yang harus kita patuhi ketika kita mau mengerjakan sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat. Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, coba dilihat bukunya. Iya, di situ ada soal-soal ya. Ya, ibu minta soal-soal itu dikerjakan di rumah bersama kedua orang tua ya. Kalian bisa mencari tahu jawaban dari soal-soal itu dengan bertanya kepada kedua orang tua. Bisa dimengerti? Oh iya, besok ketika kita masuk kelas, besok ibu akan membawa hadiah. Siapa yang bisa ke depan membaca hasil-hasil soal dia tadi, ibu bakal kasih hadiah. Oke. Sekarang karena waktunya sudah habis, kita akhiri ya sampai di sini. Karena tadi diawali dengan berdoa, berarti diakhiri juga dengan berdoa. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Amin. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi dunia dan di akhirat nanti. Akhirul kata, kalau ibu ada salah mohon maaf, salah kata maupun salah pengucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.